Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eliza Firdausi dari kelas 3C D4. Saya akan menjelaskan tentang LKM Gear Pump. Nah, langsung saja ke yang pertama. Yang pertama kita harus mengisikan kotak-kotak yang berwarna biru. Nah, ini yang pertama itu ke prosedur. Nah, di sini tuh kita disuruh mengisikan tujuan praktikum sama mengurutkan langkah kerja. Nah, untuk yang tujuan praktikum itu yang pertama itu ialah menentukan efisiensi input dan output power pompa tipe gear pump pada kecepatan konstan. Nah, untuk yang kedua itu mempelajari kurva karakteristik pompa tipe gear pump. Nah, untuk yang langkah kerja ini kita tinggal mencocokkannya dengan modul. Di modul itu nanti dicocokkan sama kata-kata yang di sini. Kemudian kita tinggal mengurutkan angkanya. Kalau sesuai maka ini akan berubah jadi oke. Nah, langsung selanjutnya untuk ke set 1. Nah, hal pertama yang dilakukan untuk set 1 ialah kita membaca soalnya. Simulasikan pengambilan data praktik untuk modul gear pump dengan pump settingnya 30 dan needle valve dikondisikan terbuka sempurna dan tertutup sempurna pada berbagai interval. Nah, berarti pump settingnya itu 30. Pump on-nya ini isikan on atau off. Kita isikan on. Nah, setelah diisikan, parameternya muncul. Nah, seperti ini. Nah, kemudian dari parameter di samping ini kita bisa menghitung densitas, input power, output power sama overall efficiency. Nah, yang pertama itu kita menghitung densitas. Nah, nanti kan sebelum kita menghitung densitas ya, nanti perhitungan ini tuh ya dibandingkan dengan data eksperimen. Nah, jadi itu apakah ada perbedaan apa enggak. Jadi yang langsung saja yaitu menghitung densitas. Nah, densitas ini bisa kita hitung dengan menggunakan tabel di Geankoplis. Nah, tabel di Geankoplis itu kan ada untuk mencari densitas water. Nah, kita input dulu suhu yang mau dicari itu berapa. Di sini kan 27,25 yang pertama. Nah, kita buat tabel di sini, kemudian nah, ini kenapa 25 sama 30 ranknya itu? Karena di sini tuh 27. 27, nah yang sampai terakhir ini juga 27 ya. Berarti dia ranknya itu 25 sampai 30. Nah, kemudian kita masukkan yang suhu yang diketahui itu kan 27,25. Nah, kemudian rumus interpolasi itu seperti ini. Nah, kemudian tinggal kita masukkan rumusnya itu ke sini. Yaitu ini 30 min 27,5. 27,5 itu adalah ini E36, kemudian dibagi 30 min 25, kemudian dikalikan ini pindah ke ruas kiri berarti kan dikalikan 995,68 dikurangi 997,08. Nah, hasilnya dihitung, kemudian si 995,68 ini dikurangkan hasil dari, nah ini rumus. Kemudian di enter. Nah, jangan lupa untuk mendolar angka yang tetap agar saat di drag ke bawah itu hasilnya langsung bisa terhitung, begitu. Jadi densitasnya itu ketemu di tabel ini sekitar segini, 996,45 untuk yang kolom pertama. Nah, kemudian untuk input power itu P0 ya, P0 atau PO. Nah, itu rumusnya itu kan 2 kali Pi dikali N kali T per 60. Nah, kita N-nya itu kan putaran pompa. Nah, di sini tuh yaitu pump speed-nya atau RPM-nya. Nah, kemudian T-nya itu dia tuh torsi. Nah, di sini tuh motor torque Nm. Nah, ini 60 sudah dari rumusnya. Kemudian tinggal kita masukkan semua rumusnya, kemudian di drag ke bawah. Nah, nanti ketemu input powernya. Nah, kemudian untuk output power itu kan P1. PI kalau PI ya, PI kalau nggak P1. Nah, pokoknya P sama ada Z gede I kalau nggak 1. Nah, kemudian rumusnya P itu kan rho densitas dikali gravitasi dikali H itu H besar atau flow rate sama dikali H-nya itu heat pump. Nah, tinggal kita masukkan saja rumusnya untuk, nah seperti ini.
Yang pertama itu untuk densitas. Nah, kemudian dikalikan saya di sini tuh gravitasinya menggunakan 9,80665. Nah, kemudian dikalikan flow rate Q-nya. Nah, kita harus meninjau flow rate-nya itu liter per menit. Jadi ini harus dijadikan ke meter pangkat 3 per second. Nah, gitu. Karena satuannya itu agar sesuai. Nah, kemudian dikalikan 0,001 dibagi 60 karena dijadikan detik. Nah, kemudian setelah itu dikalikan H itu heat pumpnya, total heatnya. Nah, sesudah itu nanti di enter ketemu rumusnya, ketemu nilainya 0,679959. Nah, ini tinggal di drag ke bawah. Kemudian untuk menghitung overall efficiency itu bisa dihitung dari ini output pressure, berarti output itu P1 dibagi dengan P0 dikali 100. Nah, kemudian tinggal di drag ke bawah. Output per input ya ini. Nah, ya. Kemudian kita ke set 2. Nah, dalam set 2 ini juga sama. Yang membedakan itu ialah ini, simulasikan pengambilan data praktik untuk modul gear pump dengan pump settingnya itu 50%. Jadi pump settingnya ini 50%. Nah, kemudian setelah datanya ini dimasukkan, kita menghitung data hasil perhitungan, densitas, input power, output power, overall efficiency. Nah, caranya itu sama seperti yang set 1. Kemudian kita ke pembahasan. Nah, di pembahasan ini, yang pertama itu ialah bandingkan nilai input power, output power, dan overall efficiency berdasarkan data eksperimen dan data perhitungan. Jika terdapat perbedaan, berikan penjelasan. Nah, pada input power, output power sama ini overall efficiency, ini kan 5,16, 0,68, 0,7. Ini kalau dibulatkan hasilnya sama. Nah, ini 13,19, ini 13,188. Nah, jadi itu pada ketiga parameter tersebut, yaitu input power, output power, dan overall efficiency, dari data eksperimen maupun data perhitungan itu tidak jauh berbeda. Perbedaannya itu hanya pada angka di belakang koma seperti yang telah saya lihatkan tadi. Tetapi jika dilakukan pembulatan, nah ini maka dua angka tersebut nilainya sama. Dua angka ini yang eksperimen sama perhitungan. Nah, adanya perbedaan ini dikarenakan perhitungan nilai konversi satuan yang digunakan pada software, ini software penghitung, software aplikasi yang digunakan untuk praktikum ini ya, dan perhitungan manual yang menggunakan perhitungan Excel itu sedikit berbeda. Jadi karena nilai konversi satuan yang digunakan antara dua software ini tidak sama. Dua software itu maksudnya software yang software buat praktikum sama satu itu yang perhitungan manual itu. Nah, makanya konversinya nggak sama, makanya dia itu berbeda itu. Kemudian untuk yang kedua, buatlah kurva karakteristik dari hasil perhitungan input power versus output power. Nah, pump setting 30 sama 50. Konfigurasinya itu buka full tutup menjadi tutup full. Nah, berarti kan input sama outlet pressure kan. Nah, inputnya itu sebagai sumbu Y, outlet pressure-nya itu sebagai sumbu X. Nah, ketika digrafikan yang biru ini dia itu setting pumpnya 30, yang orange ini yang 50. Nah, dari kurva di samping itu data antara input power versus outlet pressure dengan konfigurasi buka full menjadi tutup full diperoleh. Data pada pump setting 50 hasil grafiknya itu sama dengan gambar 1. Nah, ini kan yang pump 50 ke atas. Nah, dia itu yang power input ya, berarti lihatnya power input itu juga naik ke atas, hasilnya sama dengan gambar 1. Hal itu menunjukkan bahwa semakin besar semakin besar input power, maka outlet pressure-nya itu juga semakin besar. Jadi input power-nya naik, outlet pressure-nya itu naik. Sedangkan pada pump setting 30%, kurva yang dihasilkan itu tidak sama dengan gambar 1. Nah, ini dia itu malah menurun. Yaitu hasilnya itu berbanding terbalik. Semakin kecil input power, maka outlet pressure-nya itu juga semakin besar gitu. Hasilnya berbanding terbalik. Kemudian untuk yang nomor 3,
kita bandingkan antara flow rate dengan output pressure. Untuk pump settingnya 30 sama 50%. Nah, konfigurasinya itu tutup full menjadi buka full. Nah, jadi setelah dibuat grafik, hasilnya itu seperti ini. Untuk yang biru ini setting pump 30, yang orange itu 50. Nah, untuk yang flow rate berarti kan dia itu menurun ya. Antara setting pump 30 sama 50 itu menurun. Nah, kita lihat gambar pada satu. Ini untuk yang flow rate dia itu menurun. Jadi data kurva antara flow rate versus outlet pressure dengan konfigurasi tutup full menjadi buka full, itu grafiknya itu sesuai. Pembacaannya itu semakin kecil flow rate, maka output pressure-nya itu semakin besar. Nah, sesuai dengan gambar satu. Kemudian yang ketiga ya soal yang keempat dengan grafik ketiga, maksudnya buat kurva karakteristik dari hasil perhitungan overall efficiency versus outlet pressure. Nah, pump settingnya sama, kemudian konfigurasinya tutup full menjadi buka full. Nah, di sini tuh yang biru 30, yang orange 50, kemudian diperoleh gambarnya itu seperti ini. Nah, kita bandingkan dengan gambar satu, ternyata dari gambar satu itu sedikit berbeda. Pada yang kurva nomor seperti grafik di nomor 4 itu, dia itu mengalami kenaikan dahulu, baru mengalami penurunan. Sedangkan pada gambar yang satu ini, dia itu overall efisiensinya langsung turun seperti ini. Jadi gambar antara grafik dengan gambar satu itu hasilnya sedikit berbeda. Nah, dari gambar satu maupun kurva ini kalau dibaca itu semakin kecil overall efisiensinya, maka nilai output pressure itu akan semakin besar. Jadi semakin kecil nilai overall efficiency, jadi overall efisiensinya menurun, maka output pressure-nya itu semakin besar. Nah, sama datanya, dia menaik dulu baru dia tuh turun. Itu pembacaannya seperti itu. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berucap maupun bertutur kata. Mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.